Suaranya udah kan ya? Suara sudah. Ya baik ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di bab 9 ini, inferences from to sample. Kalau sebelumnya satu sampel, nah sekarang ada dua sampel. Nah ini tapi topiknya khusus ya, kalau dari satu sampel ini, sebelumnya eh, ada beberapa subtopik kan, proporsi ya, kemudian rata-rata, kemudian standar deviasi ya. Dan eh, itunya poin estimate ya. Eh, Titik saja, pendugaan titik. Nah, di bab 9 ini kita bahas populasinya dua dan yang dibandingkan hanya rata-rata. Apakah rata-ratanya sama atau berbeda antara dua populasi tersebut? Jadi pendugaan dua titik lah gitu ya kira-kira. Kemudian kedua, kalau di bab 8 kita semua hipotesis itu ya. Bab 7 kita cek dengan interval gitu ya, interval keyakinan. Nah, di sini meskipun hanya satu subtopik itu dua rata-rata ya, tapi kita bahas baik yang dengan hipotesis maupun yang dengan interval gitu ya. Kemudian dua rata-rata itu kalau sekedar satu topik saja dua rata-rata mungkin sederhana ya. Tapi ternyata ada dua topik juga ya. Dua rata-rata yang pertama populasinya dua-duanya itu tidak saling berhubungan dan yang kedua populasinya saling berhubungan ya. Jadi dependent population. Nah, kalau mau bahas sedikit tentang intro problemnya ya, ini dijelaskan di sini. Katanya di psikologi itu ya, psikologi kayaknya ini ya, perilaku orang itu bisa terpengaruh lingkungannya gitu ya. Nah, salah satunya adalah ada penelitian bagaimana kreativitas kita dipengaruhi oleh warna ya, warna sekitar kita gitu ya. Ini dari Mehta dan Zhu dari jurnal Science Express. Nah, kira-kira percobaan yang mereka lakukan adalah apakah kalau kita tugaskan mahasiswa gitu ya untuk menyelesaikan masalah ini kayak Lego gitu ya, tapi di komputer ya. Tapi ini pakai brick ya, creative use for a brick ya. Jadi menguji kreativitas. Kalau latar belakang dia mengerjakan pekerjaannya itu merah, bagaimana kreativitasnya? Kalau latar belakang mengerjakan pekerjaannya biru, di laptopnya, di layarnya itu biru semua gitu ya. Itu bagaimana? Nah, itu ternyata hasilnya yang dikasih latar belakang merah jumlahnya 35, nah dia berhasil mengerjakan soal nilainya total rata-rata ya X bar 3,39 ya dengan standar deviasi 0,97. Tetapi untuk yang dikasih latar belakang ketika dia mengerjakan soal kreativitas tersebut biru ya, ternyata X barnya 3,97 dengan standar deviasi 0,63. Nah, ini kan jadi pertanyaan gitu ya, apakah latar belakang kita mengerjakan itu memang berpengaruh gitu ya. Nah, tapi memang kita hanya menguji dari ini dua populasi ya, masing-masing 35 dan dua sampel. Nah, kita bisa eh, bisa tidak kemudian menganggap ini dari dua populasi yang berbeda dan ternyata ada perbedaan gitu ya. Perbedaannya kan kalau menurut sampel ini yang latar belakang biru lebih kreatif gitu ya.
nilai hasilnya lebih besar kan ya mengerjakan tugasnya. Tapi apakah itu cukup meyakinkan gitu ya? Nah itu kita uji nanti dengan statistik inferensial dua rata-rata ini ya dari dua populasi. Nah di percobaan lain ya dikasih tugas yang lebih apa namanya tadi mah berorientasi kreativitas, kalau ini berorientasi detail gitu ya. Jadi masing-masing dari sampel ya sama dikasih warna biru dan merah di laptopnya. Nah itu tapi tugasnya adalah dikasih 36 kata ya dalam 2 menit. Dan kemudian mereka diminta, jadi mungkin di 2 menit pertama buka laptop, keluar kata A, kata B, kata C gitu ya. Nah itu satu latar belakang merah, satu lagi latar belakangnya biru. Nah kemudian di terakhir nanti diminta menyebut kata-kata yang keluar tadi berapa apa saja gitu ya. Nah ternyata skor akurasi si peserta yang dapat latar belakang merah rata-rata dia menyebutkan benar itu adalah 15,89 ya. Yang latar belakang biru dia menyebutkan benar hanya 12,31 ya. Jadi kembali kalau di sini sekarang ternyata berbeda ya latar belakang merah itu ya mendorong apa benar gitu. Kira-kira kelihatannya di sini apa namanya jadi orang lebih mudah mengingat gitu ya dibanding dengan latar belakang biru. Gitu. Nah, kedua percobaan ini kan menarik ya, tapi kita perlu memastikan apakah ini berlaku secara general gitu ya. Ini inferensial kan, kita tarik secara umum apakah memang seperti itu gitu ya, berdasarkan hanya 70-an anggota sampel ini ya, masing-masing 35. Itu contoh dari inferensial dari dua sampel atau dua rata-rata. Oh, tidak cuma rata-rata ding ya, saya lupa. Proporsi juga ya. Jadi proporsi dan rata-rata ya. Nah, kita lihat yang proporsi pertama ya. Saya udah pindahkan di sini supaya gampang. Di ini saja. Saya besarkan aja ya. Di Excel saja ya. Nah, yang pertama dengan di dua populasi apakah sama atau beda ya. Nah, kalau populasi kan pakai distribusi normal ya. Nah, yang sebelumnya satu sampel, sekarang kalau di dua sampel, maka distribusi normal untuk menghitung Z hitung ya. Ini seperti ini ya. Kita langsung gunakan aja rumusnya, tidak mengelaborasi ya, tidak bagaimana mencari bagaimana menurunkan rumusnya. Itu orang statistik aja ya. Kita di akuntansi cukup menggunakan rumusnya seperti apa. Itu Z sama dengan P topi dikurang P topi ya, P1 P2 dikurangi nah P populasi kurang P2. Jadi dari populasi 1 dan populasi 2 dibagi dengan akar PQ per N1 plus PQ per N2. P yang atas itu P sampel ya, dikurang P populasi kan, P1 kurang P2. Nah yang di bawah penyebutnya itu P-nya bukan P topi ya, tapi PQ di garis ya, PQ garis gitu ya. P garis, Q garis. Nah, P garis ini karena dua sampel ya, itu adalah proporsi gabungan gitu ya. Proporsi gabungan yang diperoleh dengan menghitung X1 plus X2 dibagi N1 plus N2. Nah, karena ada P gabungan, maka plus. Tentunya ada Q gabungan juga ya. Nah, Q gabungannya adalah 1 min P gabungan. Nah, ini untuk hipotesis ya. Nanti kita bandingkan apa namanya Z kritis dengan Z hitung atau cari P value-nya gitu kan untuk menentukan nanti apakah H0 ditolak atau tidak gitu ya.
atau gagal menolak H0. Nah, tapi saat bersamaan nanti kita juga akan cek dengan interval keyakinan ya. Nah, untuk interval keyakinan ini rumusnya E itu Z alfa per 2 dibagi akar kali akar P topi Q topi ya plus P topi Q topi 1 2 dan dibagi N1 dan N2. Nah, ini kita biasanya asumsinya nul hipotesisnya adalah P1 min P2 sama dengan 0. Jadi anggapannya tidak ada perbedaan gitu ya antara proporsi dari sampel dari populasi 1 dengan populasi dari sampel 2. Kalau tidak ada perbedaan berarti kan dikurangi 0. Dikurangkan 0. Nah, contohnya kita lihat di sampel 1 ini ya. Nah, jadi ini kita belum masuk ke yang di soal warna psikologi tadi ya. Nah, ini kita lihatnya dari penelitian lain nih, dari Priya Ragupir dan Joydip Srivastava. Mereka mengecek ya efek uang itu misalnya kalau besar dengan uang kecil gitu ya, denomination effect. Oh, ini ada redenominasi kan di kita ya rencananya ya. Kalau di Indonesia di redenominasi itu nanti rencananya yang ribuan itu akan dihapus gitu ya. Atau bukan dihapus, pelan-pelan dikecilkan dulu ya 003-nya. Jadi 100.000 100 000 kecil gitu ya. Sudah ada katanya atau belum? Belum ya, kok ada yang bilang udah. Mungkin itu persiapan itu ya contoh. Jadi nolnya dikecilkan yang tiganya. Nah ini karena yang melatar belakangnya kalau redenominasi di kita eh, ya ini kayak di akuntansi kita ngurus-ngurus hitung-hitung angka ya ribet banget ya karena banyak nulisnya jadi repot. Jadi memang administrasi ya sifatnya administrasi ya di bank juga kan kalau ngetik ya harus panjang ya. Meskipun kadang ditulis dalam ribuan gitu ya. Tapi tetap nantinya eh, jadi ribet gitu ya menulis dalam ribuan. Nah, oleh karena itu dipikirkan kenapa eh, sekarang hapus saja. Nah, ini kan sebetulnya eh, ya kekalahan gitu, kekalahan kan sebetulnya nilai tukar uang itu menunjukkan kekuatan suatu bangsa ya. Nah, saya ingat sekali dulu sekolah itu saya dapat jajan itu Rp25. Rp25. Jadi itu masih dapat pisang goreng, dapat apa namanya? Dapat lontong gitu ya. Jadi sekarang 25 permen aja nggak dapat. Nah, jadi nggak dapat apa-apa. Semakin ke sini uang kita semakin lemah ya, semakin lemah. Dan sekarang kalau terus ya udah kita nolkan lagi itu sudah berarti kita menyerah. Kita tidak mungkin apa namanya mencapai nilai uang yang sama seperti dulu ya. Ya yang ada kita terus semakin turun lagi ya. Nanti jangan-jangan 100.000 sekarang 100 juta dikurangi nolnya. Jadi jutaan itu dikurangi nolnya tapi rasanya jadi 100 lagi ya. Bisa jadi kan seperti itu ya. Ini berapa tahun jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita kalah terus ya habis terus ya. Makanya memang katanya eh, apa namanya tata moneter ini ya yang menikmati ya yaitu negara maju gitu ya dan atau Amerika Serikat khususnya ya. Dulu bahkan dibikin katanya disiapkan ya. Dulu bikin bank sentral gimana lah ada konspirasi teori ya. Ada yang pernah ngikutin nggak? Saya kayaknya pernah dapat bacaan itu ya. Nah ini sederhana saja ya.
Kalau ini percobaannya, apa namanya? Nah, yang bawah aja langsung ya. Jadi mahasiswa yang satu berapa orang? 46 orang, yang satu 43 orang ya. Yang 46 itu dikasih uang $1 gitu ya. Ini karena Triola ini bukunya lama ya. Mungkin $1 juga sekarang udah turun atau sama aja nilainya 10.000 ya. Kayaknya kasihan dikasih 15.000 doang, nggak worth it gitu. Mungkin kalau kita kasih 50.000 lah ya, kalau mau eksperimen yang sama. Eksperimen yang sama dikasih 50.000. Ini teman-teman, eh, ada usulan nih dari Dosko ya, saya belum jawab. Eh, apa kita bikin ujian UAS itu diganti dengan praktik, apa namanya, dengan proyek gitu ya. Proyek ya contohnya bikin aja eksperimen kayak gini. Eksperimen kayak gini apakah redenominasi akan mempengaruhi. Nah, tapi uangnya harus uang beneran nih kalau praktek eksperimen begini ya. Nggak harus banyak sih orangnya ya. Ya atau 20.000 lah kalau mahal ya. 20.000 kali 20 berapa? Kali 25 ya. Kali 20, 40. 20.000 kali 40 berapa? 800.000 ya. Nggak sampai 1 juta bisa lah ya. Nah, bikin riset begini, apa namanya? Kemudian nanti hipotesisnya apa? Terus tapi cari literatur ya, cari literaturnya. Nah, kita kasih uang gitu ya. Apakah redenominasi berpengaruh terhadap ya terhadap perilaku gitu ya. Nah, kalau di sini yang dikasih $1 dikasih 4 sen gitu ya. Tapi empat empat masing-masing 1 sen ya. Seperempat apa? Quarter itu sen. Quarter itu apa, shilling apa? Jadi dibagi 4 lah, $1 dibagi 4 ya. Kalau kita mungkin kalau 20.000 dengan yang dikasih 5.000 5.000 4 orang 4 ya dari 5.000. Nah, itu dikasih beneran ya, dikasih beneran, kemudian disuruh keluar, silakan belanjakan gitu ya. Nanti balik lagi laporan. Ya misalnya silakan belanjakan dalam 3 jam atau 4 jam gitu ya. Nanti tolong balik lagi laporan. Nah, ini hasil laporan itu ternyata yang dikasih $1 dia dari 46 orang itu yang membelanjakan 12 habis gitu ya, membelanjakan habis 12 orang. Tapi yang dikasih 4 quarters ya, yang membelanjakan habis hanya 27 orang gitu ya. Jadi apakah hasil ini menunjukkan bahwa yang dikasih uang besar gitu ya, itu lebih sayang untuk mengeluarkan belanja gitu ya, membelanjakan dibandingkan dikasih uang kecil gitu ya. Nah, ini eh, apa namanya? Ya bisa beda kan di perilaku di luar negeri dengan di kita gitu ya. Dan juga bisa beda kalau uangnya 100.000 gimana. Nah, tapi itu yang uangnya 100.000 biar peneliti betulan. Kalau mahasiswa penelitian ya 20.000 aja. Kita bisa cek, itu menarik juga kan, eh, seperti apa. Itu bisa jadi proyek ya kalau memang mau proyek ya. Tapi jangan sama ya, kalau ini sudah oleh siapa, yang lain cari topik yang lain. Contoh-contoh di sini bisa dipakai. Itu ya. Nah, ini kita tinggal hitung aja ya. Tinggal hitung saja sesuai dengan yang ada di atas tadi ya. Z-nya kan dihitung dengan P1 min P2 dikurang P1 min P2. Nah, P1 min P2 yang populasi itu kan kita asumsikan 0 ya. Kalau H0-nya kan eh, yang sama dengan itu kan. Nah, jadi tinggal P1 min P2 dibagi, nah yang P garis itu ya. Nah, ini jadi kita hitung dulu P garisnya ya. Nah, P garis tadi menghitungnya adalah P1 plus P2 dibagi N1 tambah N2 gitu ya. Dapat berapa? 0,438. Terus Q garisnya berarti 1 min P garis ya.
P garis. Jadi 1 min C47 di atasnya tadi. Jadi 0,561. Nah, Z-nya langsung kita masukkan kalau sudah ada P garis itu ya. Nah, tinggal pastikan kurung-kurungnya benar ya. Kurung-kurungnya benar. P1 kurang P2 ini kan. Nah, tapi saya masih masukkan P1, P2-nya ini kalau mau teman-teman tidak ribet kurungnya, P1-nya dihitung dulu, P1 topi ya, P1 topi. Kalau saya ini langsung P1-nya masih dihitung di sini kan, E28 dibagi E29 itu P1. Nah, P1 kurang P2, P2-nya adalah G28 dibagi G29. Nah, P1 min P2 yang populasi kan 0 ya, karena H0-nya 0 itu ya, sama. Nah, baru dibagi dengan, nah ini, yang P garis, Q garis itu ya. Nah, ini pastikan jangan salah kurung-kurungnya ya. Ini saya sudah cek, sama dengan yang hasil di buku ya. Dapat Z-nya minus 3,4874 ya. Nah, karena ini H0-nya kan P1 sama dengan P2, H1-nya P1 kurang P2 ya. Jadi berada di sebelah kiri kan, di kurva normal itu di sebelah kiri ya. Berarti Z-nya minus tidak ada masalah ya, malah benar gitu ya. Sesuai tujuan kita. Nah, dengan P-value kita langsung masukkan saja kan. Z minus 3,4874 ini luas areanya berapa ya? Luas areanya adalah 0,000244 ya. Jadi dia kurang dari 50% ya. Jadi reject null hipotesis. Atau kalau kita pakai apa namanya Z kritis ya. Jadi alfa 5% itu berapa? Nah, kita cari Z-nya adalah minus 1,64485 ya. Jadi kalau digambarkan Z kritisnya minus Z kritisnya minus 1,664 ya. Jadi masih di 1,5 lebih ke kiri ya. Dikit. Nah, yang Z-nya dapatnya berapa? Minus 3 jauh kan ya. Minus 3 berarti berada di dalam area penerimaan H1 ya. Penerimaan H1. Nah, berarti dia reject null hypothesis ya. We conclude that there is sufficient evidence to support the claim that P1 kurang dari P2. Ya. Jadi, oh ternyata ada pengaruhnya. Kalau dikasih uang besar, memang lebih sayang gitu ya, lebih sayang untuk membelanjakan ya. Belanjanya lebih sedikit gitu ya dibandingkan dengan. Nah ini jadi secara populasi ya tentunya syaratnya pas kita memilih ya, pas nanti teman-teman memilih mahasiswa ya populasinya mahasiswa tingkat berapa gitu ya misalnya dapat daftarnya, kemudian daftar itu diacak gitu ya, dapat nomor berapa saja si mahasiswa tersebut ya kita pastikan mereka di apa namanya. Jadi jangan convenience gitu ya. Ketemu siapa suruh, ketemu siapa diajak. Tapi lewat sampel. Dan itu inferensinya memang hanya untuk mahasiswa juga sebetulnya ya. Kalau mau untuk seluruh penduduk ya harus inferensi Tangerang gitu ya. Berarti kita punya daftar penduduk di Tangerang, kemudian di ini. Tapi kita kan tidak harus yang penting ini kan statistik ya, bukan penelitian beneran gitu ya. Penelitian beneran pun sekarang masih banyak yang tidak sampai ideal dengan random tadi ya. Tapi ya kita usahakan aja randomnya tetap ada, tapi tidak harus terlalu ideal juga ya. Kalau memang nanti pakai project. Nah, kalau dengan cara interval ya, ini Z alfa per 2-nya kita hitung dulu ya. Z alfa per 2-nya itu adalah dari E33. E33 alfa tadi ya. Nah, dari sini kan 5%. Dari 5% itu minus 1,64 ya. Nah, E-nya berarti kita masukkan ke rumus ini Z alfa per 2 dikali akar P
topi Q topi ya ditambah per N1 ditambah P2 topi Q2 topi dibagi N2. Dapat errornya ya. Nah, jadi sekarang apa namanya P1 min P2-nya berapa? P1 min P2-nya P28 ini ya, yang ini, yang topi ya. Nah, yang dari sampel ya. Jadi 0,6370374 dikurangi, karena ini minus ditambah ini ya, yang maksimumnya dikurang ini ya. Nah, dapat 52841 kurang dari P1 kurang P2. Aduh,